Pantauan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Swontopati memasuki musim penghujan, mulai ada sejumlah anak-anak terjangkit DBD. Pihak rumah sakit menyediakan belasan ruangan perawatan untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Warsiaton, orang tua dari pasien DBD berusia 14 tahun yang dirawat di RSUD Swontopati, mengaku khawatir dengan kondisi anaknya. Anaknya mendadak demam tinggi hingga beberapa hari dan tak kunjung membaik. Setibanya di rumah sakit, putranya langsung diperiksa oleh dokter. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa anaknya mengarah pada gejala DBD. Mengaku khawatir dengan kondisi anaknya, dia berharap putranya tersebut bisa segera sembuh. Setelah memeriksakan putranya, ia dan keluarganya akan melakukan 3M+ di rumah mereka untuk mencegah penularan DBD dengan menjaga kebersihan lingkungan dalam rumah dan luar rumah. Awalnya demam, disertai awalnya malam itu malah muntah 1 kali, terus demamnya karena dia tinggal di pondok. Saya waktu itu kurang tahu, demamnya mulai Rabu, terus saya baru dikasih info dari ustadznya itu hari Kamis sore. Dia kondisinya udah lemah, jadi langsung saya bawa ke IGD. Nah terus di IGD ya dapat penanganan itu. Berarti gejalanya dirasakan sudah berapa hari sebelum dibawa ke rumah sakit? Itu dia demam itu mulai Rabu pagi sampai Kamis sore. Saya Kamis malam ke sini, Kamis maghrib kayak gitulah saya ke sini. Sementara itu untuk saat ini ada sekitar belasan ruang perawatan yang disiapkan untuk pasien DBD di RSUD Swontopati. Jumlahnya bisa bertambah jika kasus terus meningkat. Kabid Pelayanan RSUD RA Swontopati, Slamet Sutaryo menjelaskan, rata-rata pasien DBD yang dirawat di RSUD Swontopati adalah anak-anak usia sekolah. Hal ini karena anak-anak lebih rentan terhadap penularan DBD. Anak-anak lebih rentan karena daya tahan tubuhnya yang masih rendah. Selain itu, anak-anak juga lebih sering bermain di luar rumah, sehingga lebih beresiko terpapar nyamuk Aedes aegypti. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan DBD. Masyarakat diminta untuk rutin membersihkan lingkungan rumah dan sekitarnya untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Selama ini dalam bidang kesehatan itu ini kan musim hujan. Ya, musim hujan itu sampai saat ini data pasien untuk nyamuk berdemam berdarah itu memang ada. Cuman tidak sebanyak yang mudah-mudahan di Pati tidak meluas, tidak hanya 1-2 pasien aja anak-anak yang itu hanya demam berdarah. Jadi di sini belum trennya antara meningkat dan enggak itu tidak ada. Jadi trennya masih ya biasa saja dan standar. Jadi demam berdarah belum ada di sini dan mudah-mudahan nanti ke depan demam berdarah itu juga akan bisa dibasmi secara cepat antara kerjasama rumah sakit dengan dinas kesehatan kabupaten kota. Untuk kasus demam berdarah di Kabupaten Pati ini sampai tahun 2023 bulan November ini ya, bulan November ini sudah tercatat ada 411 kasus, di mana dari 411 kasus ini ada 3 kasus yang meninggal. Itu, dan ini kalau dibanding dengan tahun kemarin, tahun 2022 memang lumayan turun banyak karena di tahun 2022 ditutup tahun itu sampai ada 911 kasus. Lebih lanjut, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan DBD. Hal ini menyusul masih bertambahnya kasus DBD di Kabupaten Pati yang hingga November 2023 telah mencapai 411 kasus dengan 3 kasus kematian. Tim Liputan Cahaya TV.